korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, adanya korporasi sebenarnya terjadi akibat adanya perkembangan modernisasi. Pada zaman dahulu, masyarakat primitif atau tradisional tidak dikenal badan hukum atau korporasi. Segala aktivitas atau kegiatan hanya dijalankan secara individual atau perorangan. Adanya korporasi, dana-dana dari perorangan dapat dikumpulkan atau digabung untuk membiayai proyek-proyek besar yang membutuhkan dana yang sangat banyak. Dalam perkembangan lebih lanjut, usaha bersama atau korporasi ini tidak hanya melibatkan beberapa orang, tetapi terdapat atau terjadi beberapa ratus bahkan ribuan orang, sebagaimana yang terjadi saat ini adanya perseroan terbatas yang menawarkan saham-sahamnya ke rakyat ramai atau publik. Ini biasanya terjadi pada perseroan terbatas yang sudah diungkapkan. Pada masa kini, perkembangan korporasi tampak semakin pesat baik dari segi kuantitas maupun bidang usaha yang dijalaninya. Korporasi bergerak di berbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi. Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan baik masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi dan lain-lain sebagainya. Namun di samping itu ada keuntungan atau dampak positif seperti di atas. Adanya korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif. Dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, yaitu air, udara, tanah, kemudian eksploitasi atau pemerasan sumber alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja atau buruh, menghasilkan produk-produk di bawah standar atau catat yang membahayakan konsumen dan lain sebagainya. Munculnya dampak ini diakibatkan korporasi terlalu mengejar keuntungan yang cukup besar. Kita ketahui subjek Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdiri dari manusia dan badan hukum, di mana badan hukum ini menjadi subjek dari tindak pidana korupsi. Dalam hukum pidana kita telah diatur bahwa korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana. Namun pertanggungjawaban dalam hukum pidana masih bersifat mendua. Bila kita melihat undang-undang KUHP kita yang masih berlaku sampai saat ini, bahwa korporasi itu merupakan subjek hukum yang tidak bisa dijaring dengan KUHP.